Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita berjumpa kembali. Ucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, kita coba kesempatan kali ini untuk membacakan salah satu buku risalah singkat dari Ibnu Burhan At-Tirnati. Beliau dari Ternate. Beliau menyusun satu risalah tentang adabul majlis, adab-adab yang kita perhatikan, kita amalkan ketika sedang bermajelis, berkumpul, baik majelis ilmu dan sebagainya. Bismillah, kita mulakan ya. Risalah ini penulis menyampaikan satu hadis, talabul ilm faridatan ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi tiap-tiap muslim. Nah, ketika kita menuntut ilmu, maka selain kita mengejar ilmu tersebut, juga kita harus memperhatikan adab-adab dalam majelis ilmu tersebut. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan adab-adab itu, Allah mudahkan pemahaman kita, Allah berikan petunjuk kita, Allah berikan hidayah taufik kepada kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allah mudahkan kita menangkap ilmu tersebut, Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Nah, penulis kitab ini mencoba mengumpulkan beberapa hal ya. Beberapa hal tentu ada kekurangan, ada yang belum masuk ini, tapi setidaknya beberapa hal ini kita perhatikan. Berikut ini adalah adab-adab dalam bermajelis. Yang pertama, hendaknya seseorang itu jika bermajelis, masuk ke dalam majelis, mengucapkan salam kepada ahli majelis. Ya, ketika hendak masuk dan duduk pada majelis tersebut. Kemudian hendaknya ia mengikuti majelis tersebut hingga selesai. Jadi datang tepat waktu, mengikuti juga hikmat sampai terakhir. Apabila ada keperluan lain, misalnya mendesak, itu boleh saja seseorang itu meninggalkan majelis tersebut. Namun ada adab yang harus diperhatikan. Ia meminta izin kepada ahli majelis tersebut lalu mengucapkan salam ya. Jangan datang seenaknya, pergi pun seenaknya. Itulah yang disebut dengan adab yang buruk. Maka kita memperhatikan betul masuknya kita ke dalam majelis, begitu juga keluarnya kita ke dalam dari majelis tersebut. Selanjutnya yang kedua, hendaknya seorang ketika masuk ke dalam majelis tidak menyuruh seorang berdiri, pindah atau bergeser agar ia menempati tempat duduknya. Dia datang ini tempatku, kamu geser dong. Ya, aku boleh di sini ya, kamu geser ke tempat yang lain. Gitu. Hendaknya tidak seperti itu. Ya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, janganlah kalian menyuruh temannya bangkit dari tempat duduknya, akan tetapi hendaklah kalian memperluasnya. Ya, berlapang-lapang dalam majelis. Jangan mengambil hak orang lain. Orang lain sudah menempati satu tempat, ya, dari awal dia menempati tempat itu, maka jangan kita mentang-mentang lebih tua, lebih senior, lebih begini dan begitu, kita minta dia pinggir, dia menempati tempat yang lain. Ya, tapi juga diperhatikan. Ya. Yang ketiga, apabila seseorang bangkit dari tempat duduknya, meninggalkan majelis tersebut, kemudian kembali lagi, maka ia berhak kepada tempat yang tadi ia duduki. Ya, perhatikan yang sebelumnya, orang kalau baru datang, ya, tidak tahu menahu, tiba-tiba dia pengen duduk di satu tempat, sudah ada orangnya, dia minta orang itu pergi. Nah, itu akhlak yang buruk, adab yang buruk. Maka kita jangan sampai meminta tempat yang sudah ditempati orang lain gitu, dengan alasan-alasan yang tidak benar. Namun apabila kita telah datang, tapi qadarullah kita harus keluar dulu sebentar, entah ke belakang, entah ada alasan-alasan yang lain. Lalu ketika balik ke majelis tersebut, tempat duduk yang tadinya kita duduki sudah ditempati orang lain, kita boleh berhak
berhak meminta kepada orang yang menduduki tempat kita itu, Pak, tempat saya, mohon saya bisa kembali ke tempat yang tadi saya duduki. Apa dasarnya? Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, apabila seorang bangkit dari duduknya lalu ia kembali, maka ia lebih berhak duduk di tempatnya tadi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini hadis hasan. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, hendaknya seseorang itu tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk agar ia dapat duduk di tengah-tengahnya, kecuali atas izin kedua orang tersebut. Ada dua orang lagi duduk, ya mungkin mereka saling kenal, mungkin mereka sengaja duduk berdekatan gitu, lalu tiba-tiba kita nyelonong minta duduk di antara keduanya itu. Nah, hendaknya jangan nyelonong, minta izin dulu. Siapa tahu mereka punya hajat, mereka punya hal-hal tertentu yang malah membuat tidak nyaman di antara keduanya gitu. Jadi carilah tempat yang nyaman. Kalau ada orang berdua gitu, tengah-tengahnya agak sedikit kosong, kita hendak duduk di situ, kita minta izin dulu. Jika diizinkan, silakan. Bila tidak diizinkan, carilah tempat yang lain. Selanjutnya yang keenam, hendaknya ketika dalam majelis itu orang memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan sopan santun selama bermajelis, selama berada di dalam majelis tersebut. Di antaranya, hendaknya kita duduk dengan tenang dan sopan, tidak banyak bergerak, ya, dan tetap duduk pada tempat yang tadi disediakan. Tenang, sopan, kan itu orang lain nyaman, yang berbicara di depan juga nyaman, ya, kitanya juga nyaman. Kalau kita duduk dengan bentuk duduk yang tidak sopan, itu berdasarkan juga berkaitan dengan bagaimana kebiasaan di masyarakat seperti tersebut, ya, hendaknya diperhatikan. Kedua, kita juga tidak dalam majelis itu berbuat sesuatu yang menunjukkan kita tidak hormat, tidak memuliakan majelis tersebut. Kita duduk seenaknya, tadi yang pertama kali kita duduk dengan sopan. Kita harus juga memperhatikan gerakan-gerakan tubuh kita. Gerakan-gerakan tubuh yang seakan-akan main-main, malah menguap, itu banyak menguap ya, sengaja menguap ya, masukkan tangan ke hidung, mohon maaf gitu. Sikap-sikap yang lainnya, main-main janggut, main cincin, main-mainnya seenaknya, lantai dimain-main. Ya, seakan-akan majelis itu tidak kita perhatikan gitu ya. Nah, ini yang jangan sampai terjadi kepada kita. Selanjutnya, tidak banyak berbicara di majelis ini. Boleh berbicara, boleh kalau ada keperluan, tapi jangan sibuk selama majelis itu kita ngobrol sama kanan kiri. Selain itu berkaitan dengan hal yang tadi, tidak menghormati majelis, ini juga mengganggu orang lain. Bisa jadi orang yang ada dekat kita terganggu dengan pembicaraan kita dan sebagainya. Lalu kalau kita dapat kesempatan berbicara, langsung saja kita bicara yang perlu dan penting. Tidak usah terlalu banyak bicara basa-basi kemarin. Karena tentu ini bukan hajat kita sendiri. Bisa jadi yang lain punya keperluan dan sebagainya. Kalau kita bermajelis, gitu ya, cukuplah apa yang kita inginkan itu sampaikan langsung. Tidak berbelit-belit, tidak berbasa-basi dan sebagainya. Selanjutnya ketika kita juga berbicara, jangan dengan dalam majelis itu kita sombong, ujub, merasa paling benar, merasa paling pintar, ya, meremehkan orang lain, tidak menghormati orang lain. Oh, saya ini lebih berilmu,
Oh, saya ini yang lebih hebat, saya lulusan sini, saya lulusan situ. Nah, perhatikan, jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat seperti ini di dalam majelis. Kenapa? Mengurangi keberkahan majelis, membuat orang lain tidak nyaman dalam majelis itu. Dalam majelis-majelis yang baik itu dalam naungan-naungan rahmat Allah dan naungan malaikat. Ya. Janganlah kita merusaknya dengan akhlak yang buruk. Lalu sunahkan pula, ya, selanjutnya berkaitan dengan majelis tersebut, kita membuka majelis itu dengan cara yang baik, ya. Bisa jadi mengikuti cara Nabi ketika membuka majelis, ya. Apa yang dibaca Nabi, apa yang Nabi sampaikan dalam majelis itu kita kutip di awalnya, misalnya seperti itu. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sebagai penutup majelis itu, kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Apa lafaznya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa artinya? Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah selain dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, ketika Nabi ditanya tentang doa tersebut, beliau menjawab untuk melunturkan, menggugurkan dosa-dosa selama di majelis. Jika ada khilaf salah di dalam majelis itu, tutup dengan lafaz doa. Agar apa? Agar berguguran tadi dosa yang mungkin terbuat di dalam majelis. Demikian, mudah-mudahan adab-adab majelis ini yang sudah dikumpulkan oleh sang penulis dapat memberi manfaat kepada kita dan kita mengamalkannya dalam majelis-majelis yang kita hadiri, kita ikuti. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.